Ayo ya, mari kita mulai lagi. Jadi untuk bilangan Z-nya, bila bilangan bentuknya seperti ini, dikali. Kenapa kalau kok bentuknya diubah seperti ini? Karena kalau dikali dengan bentuk seperti ini lebih sulit. Jadi dalam bentuk kartesian lebih sulit, maka diubah dulu ini ke bentuk polar, dibentuk polar. Setelah dikalikan, nah kalau dalam bentuk polar dikali R1 kali R2, tetanya teta 1 tambah teta 2. Ya, dibagi, kalau dibagi R1 bagi R2, teta 1 kurangi teta 2. Lebih mudah kalau dalam perkalian penambahan. Kalau dikalikan dalam bentuk ini akan lebih rumit. Nah, jadi seperti ini. X1 kali X2, X1 kali Y2 tambah X2 kali Y1 kali Y1 minus Y2. Seperti ini lebih sulit. Rumusnya akhirnya adalah X1 X2 min Y1 min Y2 tambah I atau J X1 Y2 tambah X2 Y1. Oke, ini ada ini namanya conjugate atau kebalikannya. Jadi Z, kalau Z conjugate adalah yang di min adalah yang J-nya aja, yang ada I-nya aja, min IJ, min IY, min JY, ya, ada minnya aja. Kalau berupa bilangan polar ya min, seperti ini. Itu namanya conjugate. Kalau pembagian ya lebih rumit kalau dalam bentuk bilangan kartesian. Ya, mending diubah ke polar dulu. Jadi ini ada contohnya, Z kalau Z2 adalah 8 kali 5, 40, 2 tambah min 0,7, 1,3 ya. Habis itu diubah ke kartesian lagi juga bisa, 40 cos 1,3 tambah J sin 1,3, ketemu seperti ini. Ya, ini apa? Z1, kalau Z1 kali, misalkan Z1 8E J2, Z2 5E min 10,7, Z3 Z kali Z2, lebih mending pakai ini. Kalau diubah ke kartesian lebih sulit untuk jumlahannya, pengkaliannya ya. Gitu. Kalau bagi juga lebih mudah, 8 bagi 5 1,6, 2 kurangi min 0,7 2,7, 1,6 pangkat J 2,7 ya. Baru diubah lagi ke kartesian juga sudah bisa. Kalau kayak gini lebih rumit, kalau diubah ke kartesian dulu lebih rumit ya. Jadi ini diubah ke kartesian, ini diubah ke kartesian, baru dibagi, lebih rumit. Oke, ini skip. Kalau pangkat Z pangkat 6, maka kalau berubah seperti ini, kartesian diubah dulu ke bilangan polar. Nah, dari 5E pangkat J 0,9 pangkat 6 tinggal dikalikan, 0,92 dikali 6 ketemu 5,5623 ya. Jadi seperti itu. Tinggal dipangkatkan. Itu terus depannya nggak berubah. Maaf ini salah hitung, jadi cuma tetap 5. Oh enggak, 5 pangkat 6, depannya 5 pangkat 6 juga ya. Jadi kalau seperti Z pangkat 6, maka kalau yang pecahan dikali 6, 0,9 dikali 6 ketemu 5,5, yang depan 5 pangkat 6 ketemu 15.625. Jadi koma itu titik 15.625 ya. Yang depan di pangkat 6, yang belakang dikalikan. Kalau dalam MATLAB misalkan Z sama dengan kalau belum ngadik MATLAB mending di skip aja. Jadi ini pemrograman dalam MATLAB. Jadi ini adalah rangkuman operasi bilangan kompleks. Kalau pertambahan tinggal ditambahkan X-nya, Y-nya tinggal ditambahkan. Kalau dikurangi ya tinggal dikurangi X-nya, Y-nya juga dikurangi. Kalau perkalian mending pakai theta seperti ini ya, atau pakai
pakai epsilon, pakai E pangkat seperti ini. Jadi ini kalau perkalian opsinya seperti ini yang lebih mudah. Jadi tinggal dikalikan R-nya ditambahkan tetanya. Kalau dibagi R-nya dikurangkan tetanya. Oke. Terus fungsinya untuk apa? Jadi ketika RLC, elemen R, ketika suatu tegangan bolak-balik dilewatkan elemen R, maka satu fasornya 0, tetanya 0 ya. IM adalah teta 0, maka V-nya adalah R kali IM. R kali IM teta 0. Tapi kalau pakai L itu fungsinya untuk menyimpan, karakternya adalah menyimpan arus. Jadi ketika dilewatkan L, induktor, maka tegangan akan lewat duluan, ya ini, tegangan akan lewat duluan, arusnya tertinggal. Kenapa arus tertinggal? Karena arusnya disimpan dulu dalam induktor. Ketika arusnya sudah penuh baru dilewatkan. Nah, jadi ini seperti pecut. Yang ini adalah titiknya, titik tumpunya di sini. Jadi yang sebelah kiri adalah yang paling duluan ya. Jadi geraknya dari kanan ke kiri, geraknya dari kanan ke kiri. V duluan baru L. L-nya tertinggal karena disimpan dulu. Nah, maka misalkan I adalah IM sudutnya 0, maka V-nya adalah lebih dulu, plus 90. XL kali IM sin omega T plus 90. Atau VL adalah XL atau omega L IM sudut 90. Jadi seperti ini induktor. XL adalah omega L, satuannya juga ohm. Maka Z-nya bisa dicari dengan rumus yang telah kita pelajari sebelumnya. Sudutnya 90, V antara I sudutnya 90 derajat. Cos pi ya, dalam rangkaian sinus ada namanya cos pi atau power factor. Ya, cos pi rumusnya adalah R bagi Z. R bagi Z, Z-nya R kuadrat plus XL kuadrat ya. Tergantung nanti Z-nya. Nah, kalau pakai C, nah ini ya, pakai C seperti ini. Jadi I adalah V bagi XC. XC adalah 1 per omega C. Jadi bisa ditulis omega C kali V. I adalah VM V bagi XC. XC adalah 1 per omega C. Nah, untuk kalau berhubungan dengan kapasitor V kapasitor itu adalah karakteristiknya menyimpan tegangan. Jadi ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, arus lewat duluan, tegangannya ditahan dulu oleh kapasitor, disimpan dulu sampai dicas dulu, sampai kapasitornya penuh. Setelah kapasitornya penuh baru diizinkan untuk lewat. Nah, jadi I-nya sebelah kiri, V-nya sebelah kanan. Nah, geraknya dari kanan ke kiri. V-nya tertinggal daripada I. I-nya leading. Istilahnya I-nya leading. Nah, I-nya memimpin ya. V-nya tertinggal, I-nya di depan. Nah, gitu ya. Bedanya 90 derajat. Nah, gitu ya. V-nya adalah akar IR kuadrat tambah IXC kuadrat. Atau Z adalah R kuadrat tambah XC kuadrat seperti yang kita telah pelajari sebelumnya. Ya, ini juga sama. Cos pi ya, cos pi sama dengan R bagi Z. Tapi Z-nya ini ada XC-nya. Kalau sebelumnya ada XL, ini ada XC. Power factor. Cos pi itu apa? Nanti dalam pelajaran selanjutnya di analisa sistem akan sangat dibutuhkan. Jadi silakan dipahami. Oh, ini nggak perlu. Nah, jadi ini adalah elemen C, jadi tertinggal ya. Sama. Misalkan I adalah IM sudutnya 0, maka V-nya tertinggal min 90 ya. V-nya tertinggal min 90. Maka XC kali IM V-nya adalah XC kali IM sudut min 90. X 1 per omega C ini kan XC. XC kali IM sudutnya min 90 atau sin omega T min 90. Ya, jadi seperti ini rangkumannya. R itu adalah satu fase, L itu arus lagging atau arus tertinggal karena disimpan dulu arusnya. Elemen C itu arus memimpin atau arus leading ya, arus leading.
tegangannya tinggal karena tegangannya disimpan dulu oleh kapasitor. Rumus tan theta adalah yang tadi XL min XC bagi R. Kalau X nya 0 ya berarti bagi R, XL nya 0 bagi R. XL min XC bagi R. Nah, kalau XC aja nggak ada minnya, XC bagi R. Kalau XL aja ya XL bagi R, itu tan theta. Atau juga bisa tan pi, maaf tan pi. Tan pi adalah XL min XC bagi R. Atau juga cos, atau itu kalau menghitungkan berdasarkan tan. Kalau menghitung berdasarkan cos pi adalah R bagi Z. Ya. Jadi sama aja, sama-sama pi-nya. Ini RLC ya. Jadi R kuadrat tambah XL min XC dalam kurung kuadrat. Ya, ini dalam kurung kuadrat. Nah, ini rangkumannya. Maaf. Ya, jadi seperti ini. Kalau XC aja tertinggal min 90. Memimpin min 90. Kalau XL aja plus 90. Kalau ada R-nya antara min 90 sama 0 kalau negatif. Kalau RXL 0 sampai 90 positif. Nah, ini harusnya seperti ini ya. Ini maksimal 10 berarti 10 cos omega T plus. Nah, ini ketika 0 derajat dia sudah 90 derajat. Maka pi per 2. Jadi 0, 90, 180 min 270 360 ya. Jadi ini plus 90 karena di depan. VRMS sama VR itu adalah sama ya. Atau 10 bagi akar 2 itu adalah arus efektif atau arus RMS 10 bagi akar 2 seperti yang saya simulasikan sebelumnya. Mungkin itu dulu. Selanjutnya kita akan bahas tentang perhitungannya. Kita lanjutkan untuk perhitungannya habis ini.